Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sari kurma HN ini luar biasa. Kenapa? Karena benar-benar murni. Nih, murni 100% ya komposisi di sini tulisin murni 100% sari kurma. Karena memang benar-benar hanya sari kurma gitu. Hanya sari kurma komposisinya. Ini saya dengar sendiri ceritanya direkturnya HEW ketika mau mendaftarkan sari kurma ya. Kemudian ketika mau mendaftarkan ke BPOM ditanya tambahannya berapa persen, zat tambahannya berapa persen gitu. Terus bingung, zat tambahan apa Pak? Ya zat tambahan, biasanya kan kalau sari kurma campurannya gula merah atau tepung jagung gitu. Itu berapa persen? Loh, ini nggak pakai zat tambahan. Masa sih nggak pakai? Nggak mungkin lah kayak gitu. Iya Pak, nggak pakai Pak. Ya coba sini, saya cek gitu. Ketika dicek, Masya Allah ternyata benar. 100% sari kurma, nggak ada zat tambahan apapun. Jadi kalau misalnya produk sari kurma yang lain, kok masih tetap punya izin BPOM ya? Ya karena memang bukan zat yang berbahaya. Misalnya gula merah kan nggak berbahaya, tepung jagung nggak berbahaya, sehingga tetap lolos izin BPOM. Tapi Masya Allah, ketika sari kurma HNI kita 100%, sehingga kalau untuk terapi gitu ya, yang misalnya ada diabetes, ya nggak masalah. Karena apa? Karena benar-benar murni sari kurma. Dan yang luar biasanya gitu ya, selain 100% ini komposisinya benar-benar 100% sari kurma, khasiatnya luar biasa. Saya sendiri pernah merasakan ketika saya hamil yang ke-6, kebetulan kehamilan ke-8 tapi anak yang ke-6, kebetulan usia saya sudah 46 tahun ketika hamil. Nah, waktu itu HB-nya itu sampai ngedrop ya, sampai 6, padahal posisinya sudah masuk bulan ke-8. Nah, ketika itu kebetulan yang dokter spesialis kandungannya itu namanya Bu Dr. Kartini. Beliau sudah jadi agen HNI di Rumah Sakit Islam Pondok Gede. Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Nah, itu agennya siapa itu? Masya Allah. Disambangi lagi Bu Dr. Kartini. Itu karena beliau itu banyak sekali pasiennya dan beliau sudah sangat mengenal dengan HNI ya. Tinggal di matiknya titik gitu aja, itu mitranya siapa, di follow up itu. Karena Masya Allah ya, ketika beliau memeriksa saya, ibu kok nggak pingsan ya Pak, ini ibu nggak pingsan karena apa, kan HB-nya cuma 6 gitu. Padahal HB yang normal itu 12 gitu. Kemudian Pak, ini ibu harus gimana caranya, harus cepat naik HB-nya. Udah gini aja lah Pak Rofik, ini aja Pak Rofik, sekarang saya ambil darahnya, karena kemungkinan besar akan transfusi darah kalau nanti melahirkan, kita simpan darahnya di PMI. Nanti biar ketika ibu mau melahirkan, kita sudah nggak heboh-heboh nyari data ambil darah kayak gitu. Suami saya, udah diterapi dulu aja lah dok. Oh ya udah diterapi dulu, HNI kan banyak itu produknya gitu. Beliau bilang gitu, nggak usah ya saya resepin ya, dari HNI aja ya gitu. Iya siap dok gitu, kita terapi sendiri. Gini aja Pak, nanti selain terapi suruh makan ini steak tuh, dibawa makan steak sana 1 kilo langsung gitu. Sering-sering makan steak. Sama suami saya, Pak Rofi Kananto, langsung di ini makan beef steak ya, beef steak langsung diajak untuk makan beef steak itu 1 kilo itulah. Kalau makan steak 1 kilo kan gimana rasanya ya, makan steak 1 kilo udah menggeh-menggeh gitu, udah nggak habis lah gitu, susah menghabiskannya. Nah sejak itu saya kemana-mana itu bawa sari kurma dan sudah nggak pakai takaran, karena kami yakin sekali HNI itu produknya alami, sehingga ketika alami ini sebenarnya sebuah produk ketika prinsipnya alami, nggak ada efek, nggak ada overdosis gitu. Jadi saya kemana-mana bawa sari kurma, saya pegang botolnya dan nggak pakai takaran, saya minumnya langsung dari botol, langsung tenggak, langsung klek kayak gitu. Sekuatnya saya itu kalau kemana-mana ya langsung klek. Yang penting jangan muntah, karena kan manis sekali ya, jangan muntah gitu. Jadi sekuatnya saya kemana-mana pegang ini. Bahkan pernah itu ketika kami pulang dari bandara di Jepang, itu saya lagi hamil itu anak yang ke-6, bawa sari kurma,
karena terbiasa kemana-mana bawa dan tenggak pakai botol, itu saya nggak ingat gitu. Ketika masuk di mesin pemindai itu saya masih megang sari kurma dan masih ada isinya hampir penuh. Jadi masih karena nanti buat di jalan gitu. Jadi masih hampir penuh. Di mesin pemindai, wah, langsung sama petugas bandaranya, ini nggak boleh masuk gitu. Udah, langsung saya sama Bapak, aduh, sayang amat ya Bi ya. Sari kurma bagus kayak gitu kalau harus ditinggal di bandara Jepang kemudian dibuang. Akhirnya kita di dekat mesin pemindai itu kita duduk berdua, udah minum, klek, 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 klek. Saya istirahat dulu, Pak Rofik. Klek, klek, klek. Itu satu botol menghabiskan di dekat mesin pemindai itu. Itu menggambarkan betapa luar biasanya produk kita. Karena apa? Karena nggak ada istilahnya overdosis. Itu saya buktikan sendiri, kami buktikan saya dengan Pak Rofik, minum sari kurma hanya beberapa saat dan hampir habis satu botol. Dan yang luar biasanya ketika saya menterapi seperti itu Masya Allah dalam waktu yang singkat ya, hanya sekitar 2 pekan, habis saya dari 6 naik ke 11,8 itu. Sehingga sama Bu Dokter Kartini, wah ini keren Bu, sudah naik, bagus banget ini ya gitu. Minum apa? Minum sari kurma itu Dok, kayak gitu. Itu seperti itu. Ini kan luar biasa sekali produknya. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas murni 100% sari kurma, kemudian khasiatnya seperti itu. Bahkan sari kurma ini bagus sekali untuk orang yang orang yang trombositnya turun seperti orang DB. Kami beberapa sering ketika dapat pasien gitu ya dari rumah sakit itu lo dapat info dari mana Pak? Dari rumah sakit Bu. Keluarga saya dirawat di sana, terus sama dokter di rumah sakit sana ambil produk sari kurma di rumahnya Pak Rofi, karena kalau DB selain diinfus di rumah sakit, di terapi pakai obat dokter akan cepat naik kalau pakai trombosit, bahkan akan cepat sekali kalau pakai sari kurma untuk naikin trombosit. Bahkan di Rumah Sakit Umum Banjarnegara itu pernah MOU dengan timnya Bu UPCS sampai pengadaan sari kurma itu ratusan botol setiap bulannya. Nah, itu baru ngomongin produknya saja udah luar biasanya. Nah, kita itu sudah nggak usah pusing-pusing gitu. Sudah nggak usah pusing-pusing mikirin bagaimana caranya kita membuat produk yang bagus. Kenapa? Karena sudah disiapkan oleh HNI dan sudah lengkap semua. Macam-macamnya itu sudah lengkap. Kita tinggal mendistribusikannya. Kenapa HNI begitu peduli sampai semuanya dilengkapi izin-izinnya? Karena biar kita merasa aman, merasa nyaman kita sebagai para agennya ketika kita mengedarkan produk-produk ini merasa nyaman. Bahkan saya pernah ketika presentasi Pak Rofik ngadain acara di Pekanbaru, kemudian tim saya Bu Fido mumpung di Pekanbaru sini home sharing, akhirnya kita home sharing dadakan di perumahan gitu ya. Kemudian ketika saya nerangin tentang MHS, misalnya alhamdulillah MHS ini teman-teman sudah nggak usah khawatir, udah lengkap semuanya, ada izin BPOM-nya apa gitu. Kemudian ketika saya nerangin terus ada salah satu peserta yang tunjuk tangan, Bu sebentar Bu gitu. Iya Bu gitu, ada apa? Ibu tadi bilang MHS ada izin BPOM-nya gitu. Saya orang BPOM Bu, dan sudah saya cek betul MHS sudah ada izin BPOM-nya. Itu Masya Allah. Jadi kita merasa nyaman. Kenapa? Karena semuanya sudah lengkap, produknya super keren gitu ya. Kemudian pabriknya super keren. Teman-teman kalau nanti suatu saat ke Purbalingga gitu ya, ke Purbalingga bisa ke pabriknya. Ini ada salah satu pabrik anak perusahaannya HNI, yaitu pabrik HEW Herba Emas Waidatama. Itu pabriknya lantai 3, kemudian 3 lantai, kemudian besar sekali. Dan Masya Allah bukan cuma kualitas produknya saja, tapi pakai cara pengelolaannya ya, karyawannya disuruh berwudu dulu semuanya, kemudian dalam kondisi suci memproduksinya, kemudian jam 9 itu dipencet bel panjang sholat duha gitu, semua karyawan disuruh sholat duha. Padahal di samping-sampingnya ini karena Purbalingga itu isinya pabrik rambut ya, jadi kalau bulu mata ibu-ibu, teman-teman semuanya pakai bulu mata itu dari Purbalingga, karena Purbalingga sudah
internasional ya, dipakai artis-artis di dunia juga pakai bulu mata Purbalingga itu sampai sekitar 70 pabrik di Purbalingga itu pabrik bulu mata yang semuanya sangat ketat dengan jam waktu kerja karyawan. Kalau karyawannya ke toilet itu sampai satpamnya ngikutin berapa menit ya ke toilet itu sampai di seperti itu. Di HEW di pabrik kita justru jam 9 dikasih waktu untuk sholat duha. Kalau secara matematika manusia ya sangat merugikan perusahaan. 20 menit misalnya sholat duha dikalikan 500 karyawan, dikalikan satu harinya jadi berapa jam kerja, dikalikan 1 bulan, udah ketemu angka yang besar. Tapi karena kita menyadari bahwasanya sebuah perniagaan, apalagi ketika kita memproduksi sesuatu, tidak hanya dari produknya yang berkhasiat, tapi ada campur tangan Allah yang luar biasa, makanya kita meminta agar Allah memberikan campur tangan yang luar biasa pada produk-produk HNI. Dan kalau bicara testimoni dari keluarga kami sendiri udah begitu banyak itu MHS ini, wah udah berkali-kali saya ceritakan bagaimana saya kesiram air panas dari teko bunyinging gitu ya, teko bunyinging itu. Dan ternyata Masya Allah tidak melepuh, tidak belang putih, cukup diguyurin terus pakai MHS selama 3 jam. Itu. Wah, pokoknya banyak sekali testimoninya.